Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya di sesi Q&A My WSL Wing Chun Story. Jadi guys, sore ini saya mau jawab lagi sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya sudah menumpuk ini. Pelan-pelan saya akan jawab satu demi satu, namun mohon maaf, harap bersabar untuk menunggu jawabannya. Kita punya 4 channel guys untuk berkomunikasi dengan para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Yang pertama kita punya channel YouTube dengan nama Combat Wing Chun. Ya, sekali lagi Combat Wing Chun. TSUN ya. Jadi di situ kita upload berbagai macam video-video. Untuk sekarang kita video-video knowledge dulu guys. Nanti kedepannya kita akan berikan banyak sekali aplikasi-aplikasi di sana. Jadi pastikan para Wing Chun lover subscribe di channel YouTube kami untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan konsep-konsep yang benar tentang Wing Chun. Channel yang kedua kita punya Facebook fanpage. Namanya juga sama, Combat Wing Chun. Di fanpage kita sering mengadakan live interaktif bersama para Wing Chun lover di Indonesia. Kita dua kali dalam satu minggu. Nanti hari Sabtu kita akan live juga. Oke, kemudian channel yang ketiga kita punya Instagram guys. Nah, Instagram kita namanya CVT Indonesia. Saya ulang lagi, CVT Indonesia. Tolong di follow ya. Di CVT Indonesia kita akan banyak berbagi tips-tips tentang bagaimana Wing Chun itu dilakukan, termasuk juga menjawab pertanyaan ini akan banyak di-share di Instagram. Dan yang terakhir kita punya forum Telegram guys, namanya CVT Diskusi Wing Chun. Di forum ini kita juga banyak berdiskusi tentang konsep-konsep Wing Chun dan saling bertukar pikiran, mencari konsep yang paling benar dan paling logis tentang Wing Chun. Karena bagaimanapun juga Wing Chun itu harus logis. Nggak ada legenda ya. Oke, kali ini saya menjawab sebuah pertanyaan kembali dari seorang Wing Chun lover. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi atau mengcounter uppercut. Wah, counter uppercut ketika posisi stand Wing Chun kita sikunya agak naik. Seperti itu ya. Oke, jadi ketika kita bicara tentang mengcounter uppercut dalam stand Wing Chun yang sikunya agak naik, yang nomor satu guys, yang harus diperbaikin itu adalah standnya. Jangan mikir bagaimana mengcounter uppercut dulu. Jadi yang nomor satu yang harus diperhatikan adalah standnya guys. Stand dalam Wing Chun disebut juga dengan Jong Sao ya. Jadi stand dalam Wing Chun itu sebaiknya itu sikunya tidak naik guys. Ketika kita menaikkan siku seperti ini ya, kalau dari samping seperti ini guys, siku kita naik seperti ini, apalagi dengan posisi tangan seperti ini ya, seperti minta uang gitu kan ya, yang terjadi adalah struktur kita akan mudah kolaps. Dan yang kedua yang terjadi adalah sisi badan bawah kita itu akan terekspos, sehingga menggunakan konsep Jong Sao dengan menaikkan siku bisa dikatakan tidak realistis atau tidak applicable dalam bertarung di jalanan guys. Saya pernah tanya juga sama Andrew Ma ketika datang ke Indonesia, Jong Sao di zaman Grandmaster Yip Man itu seperti apa? Maka beliau mencontohkan kepada saya, Jong Sao yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man adalah seperti ini guys, serendah ini. Jadi ketika Jong Sao-nya serendah ini, maka kita bisa mengcover area dari badan bawah kita sampai dengan area dagu. Inilah Jong Sao yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man, yang diterapkan oleh murid-murid generasi pertama. Kalau teman-teman lihat di YouTube, banyak para praktisi WSL Wing Chun, teman-teman juga akan melihat konsep Jong Sao yang persis sama. Sebagian besar praktisi WSL Wing Chun ketika melakukan Jong Sao, tangannya selalu seperti ini. Jadi sikunya itu berada sampai di titik rusuk paling bawah. Kemudian tangan atas itu biasanya rata-rata sampai sedagu. Sehingga ketika melakukan Jong Sao seperti ini, kecil kemungkinan orang bisa melakukan uppercut.
Jadi yang pertama yang harus dipikirkan adalah bukan bagaimana mengcounter uppercut. Yang pertama harus dipikirkan adalah bagaimana memperbaiki jongsaunya terlebih dahulu. Jadi kalau jongsaunya benar guys, maka yang terjadi adalah lawan tidak akan bisa melakukan uppercut. Karena daerahnya benar-benar tertutup. Oke. Jadi pengalaman saya spar dengan beberapa teman-teman, yang terjadi adalah ketika kita menggunakan jongsau yang benar, dengan siku benar-benar tenggelam dan istirahat, maka susah sekali lawan untuk menyerang area badan bawah sampai dengan depan sini. Seperti itu. Sehingga uppercut tidak mungkin dilakukan. Itu yang nomor satu. Dan yang nomor dua, kondisi kan tidak ideal ya. Bagaimana kalau kondisi tidak ideal dan lawan tetap bisa melakukan uppercut? Uppercut itu ada dua guys ya. Uppercut untuk daerah muka, biasanya dagu yang di uppercut, atau uppercut untuk body shot. Jadi body shot pun ada dua, body shot ke depan dan body shot ke samping, seperti itu. Nah, ketika kita bicara uppercut untuk kepala guys ya, jadi ketika tiba-tiba celah kita kosong dan lawan melakukan uppercut untuk ke arah kepala seperti ini, maka yang harus kita lakukan yang nomor satu itu adalah melakukan konsep jump atau chop. Sehingga ketika lawan melakukan uppercut seperti ini, maka yang terjadi adalah jump atau chop kita akan membelokkan uppercut lawan sehingga konsepnya akan jadi miring sehingga kita bisa mencari celah. Lalu bagaimana dengan uppercut dari badan bawah? Nah, kalau badan atas oke ya sudah ya, kita pakai jump atau kita pakai chop. Jadi ada dua. Nah, untuk uppercut badan bawah guys, ini sekarang tergantung. Jadi ketika kita bicara uppercut badan bawah, ini sekarang tergantung tinggi dan rendah badan kita dan badan lawan guys. Kalau badan lawan itu lebih tinggi daripada kita, ya, sama atau lebih tinggi daripada kita, maka ketika lawan melakukan uppercut ke depan, ya, uppercut depan, kita bisa melakukan sama jump atau chop ya, jump atau chop. Nah, ketika lawan melakukan pas badan kita ada di samping terus lawan bisa menguppercut samping kita, maka kita yang bisa kita lakukan adalah melakukan gun. Oke, gansau sambil memukul. Nah, bagaimana kalau lawan itu lebih pendek daripada kita? Apakah jump atau chatsau bisa digunakan? Maka jawabannya adalah tidak, guys. Karena ketika lawan kita lebih pendek, ketika kita melakukan jump atau melakukan chat, maka yang terjadi adalah tangan lawan itu masih berada di bawah tangan kita. Sehingga ketika kita ketemu lawan lebih pendek, satu-satunya konsep yang bisa digunakan untuk melawan uppercut body shot itu adalah dengan menggunakan gun. Gun, kemudian kita pukul. Boom. Seperti itu. Oke ya. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana mengcounter uppercut. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita membuat jongsau kita dulu itu tidak bisa di uppercut. Setelah itu benar, namun tetap kondisinya tidak ideal, kita salah dalam melakukan disiplin konsep, maka jawabannya adalah kita melakukan jump, chat, atau gun sesuai dengan penjelasan yang telah tadi saya sampaikan. Oke, bagi yang bertanya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari para Wing Chun lover. Bagi yang masih punya pertanyaan, tidak usah sungkan-sungkan. Kita punya 4 channel untuk berkomunikasi. Kita punya YouTube Combat Wing Chun, di subscribe. Kita punya Facebook fanpage Combat Wing Chun juga. Silahkan masukkan komen atau pertanyaan Anda di sana. Kalau malu bisa lewat DM ya, di Japri saja sehingga tidak kelihatan pertanyaannya karena sebagian seperti itu. Atau yang ketiga, kita punya Instagram namanya CVT Indonesia, dan yang terakhir kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Kalau mau daftar silahkan lihat nomor kita di fanpage Facebook kita, itu ada nomor. Silahkan kontak ke sana dan katakan saya ingin bergabung di forum Telegram. Oke guys, semoga bisa menjawab. Bagi yang belum terjawab pertanyaannya, mohon bersabar karena waktu saya sedikit. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab dengan waktu dekat, tapi insya Allah pelan-pelan saya akan cicil. Kayak gini nih, ada waktu sedikit saya cicil sedikit. Pelan-pelan pertanyaan yang ngantri akan saya jawab satu demi satu. Dan semoga
Wing Chun di Indonesia, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia bisa tercerahkan dengan pengetahuan yang benar dari konsep Wing Chun dari Grandmaster Yip Man. Jangan mudah tertipu, jangan mudah terdogma oleh sifu-sifu yang tidak benar. Jadi selalu pertanyakan setiap konsep Wing Chun, karena Wing Chun itu dasarnya adalah logika, nalar. Sehingga banyaklah membaca, banyak menonton, itu bagus untuk pengetahuan kita. Dan semoga Wing Chun di Indonesia semakin berkembang dan menjadi salah satu sistem bertarung yang dapat diandalkan di Republik ini. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi di Q&A session My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Stay safe semuanya.